Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir ada hal-hal di sekitar kita yang rasanya kok agak janggal, tapi ya udah kita terima aja gitu. Hmm, iya juga ya. Contoh paling gampang, kalender di rumah Anda. Coba lihat bulan September. Itu kan bulan ke-9 ya. Iya betul. Tapi namanya September itu dari kata Latin septem, artinya 7. Nah, iya. Sama kayak Oktober, November, Desember juga. Artinya kan 8, 9, 10. Persis, bukan 10, 11, 12. Kok bisa meleset gitu ya? Aneh kan? Ini, ini tuh sebenarnya bawa kita balik ke zaman Romawi kuno. Kalender Masehi atau Gregorian yang kita pakai sekarang ini akarnya ya dari kalender Romawi awal. Oh, jadi beda banget ya dulu. Beda. Dan nama-nama yang kedengarannya salah itu sebenarnya kayak fosil linguistik gitu. Sisa-sisa sejarah perhitungan waktu mereka. Wah, menarik sekali. Nah, hari ini kita akan coba telusuri bareng-bareng kisah di balik nama-nama bulan yang kita pakai setiap hari ini. Kita lihat gimana kalender itu berevolusi. Dari yang 10 bulan Romawi kuno itu ya. Betul. Terus ada penyesuaian oleh Julius Caesar. Sampai akhirnya jadi bentuk yang sekarang kita kenal. Oke, mari kita mulai penjelajahan waktu ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kalender Romawi yang paling awal, ini sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, itu unik banget. Cuma punya 10 bulan. 10 bulan aja ya. Terus jumlah harinya gimana? Totalnya cuma 304 hari. Dan tahun barunya itu dimulai di bulan Maret. Wah, Maret ya. Bukan Januari. Bukan. Nah, dari sini nama September, Oktober, November, Desember itu jadi masuk akal. Kan kalau dihitung dari Maret, mereka itu beneran bulan ke-7, Septem, ke-8, Okto, ke-9 Novem, dan ke-10 Decem. Ah, iya iya. Jadi pas ya hitungannya dulu. Tapi 304 hari kan kurang banget ya dari setahun matahari. Jelas kurang. Makanya sistem 10 bulan ini pasti nggak sinkron sama musim. Akhirnya, ada raja namanya Numa Pompilius. Dia yang nambahin 2 bulan lagi. Oh, ini yang jadi 12 bulan. Apa aja tuh? Januarius dan Februarius. Tapi uniknya, 2 bulan tambahan ini ditaruhnya bukan di awal, tapi di akhir tahun, sesudah Desember. Hah? Di akhir? Jadi Januari Februari itu bulan ke-11 dan 12 gitu. Iya, dulunya begitu. Untuk ngisi kekosongan hari aja. Jadi bayangin, Januari sama Februari itu dulu penutup tahun. Aneh ya rasanya sekarang? Aneh banget. Terus kapan berubahnya? Nah, ini dia titik baliknya. Sekitar tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar melakukan perombakan besar-besaran. Dia memperkenalkan kalender baru, namanya kalender Julian. Kalender Julian. Oke, apa yang diubah? Banyak. Perhitungannya diubah nggak lagi pakai siklus bulan, tapi pakai matahari. Jadi lebih akurat, 365,25 hari. Terus dia juga yang ngenalin tahun kabisat. Ah, tahun kabisat itu dari Caesar ya ternyata. Iya, dan yang paling penting buat obrolan kita ini, dia mindahin Januari dan Februari dari akhir tahun ke awal tahun. Oh, nah ini dia momennya. Pantesan urutannya geser tapi namanya enggak. Betul, ini momen krusial yang bikin nama September sampai Desember jadi salah posisi. Tapi kalender Julian ini juga belum sempurna kan ya? Masih ada selisih sedikit. Masih, selisih 0,00 sekian hari itu kalau dikumpulin ratusan tahun jadi lumayan juga. Akhirnya, di tahun 1582, Paus Gregorius XIII menyempurnakannya lagi. Jadi kalender Gregorian yang kita pakai sampai sekarang ini. Tepat, dengan penyesuaian kecil tapi penting soal tahun kabisatnya. Jadi, itu soal evolusi kalendernya ya. Tapi cerita di balik nama-nama bulannya sendiri, ini lapisan lain lagi yang seru. Iya, mari kita bedah satu-satu ya. Boleh, mulai dari Januari mungkin, yang sekarang jadi bulan pertama. Oke, Januari. Namanya ini dari Dewa Janus. Ini dewa Romawi asli ya, bukan adaptasi dari Yunani. Dewa yang penting banget. Dewa apa dia? Dia itu dewa yang digambarkan punya dua wajah. Satu lihat ke masa lalu, satu ke masa depan. Jadi dia itu dewa permulaan, akhir, transisi. Dewa pintu gerbang lah istilahnya. Wah, pas banget ya buat bulan pertama yang jadi gerbang tahun baru. Pas banget. Kuilnya juga unik. Ada tradisi, pintunya dibuka kalau Roma lagi perang, ditutup kalau lagi damai. Menarik. Lanjut ke Februari. Februari, ini dari kata Latin februa artinya pembersihan, atau dari dewa Februus, dewa penyucian. Penyucian, diri atau kota, ada festival namanya Februalia. Selain itu ada lagi?
Ada juga festival Lupercalia yang lebih terkenal, mungkin sedikit liar ya. Ini ritual kesuburan kuno, ada pengorbanan hewan, terus kulitnya dipakai buat mencambuk ringan para wanita. Mencambuk wanita? Buat apa? Dipercaya biar subur dan mudah melahirkan. Ya, ritual kuno memang kadang kedengeran ekstrim buat kita sekarang. Tapi dari situlah nama Februari berasal. Luar biasa ya. Ritual kuno jadi nama bulan. Terus Maret yang dulunya awal tahun? Nah, Maret ini penghormatan buat Dewa Mars. Dewa yang sangat penting buat Roma. Dewa perang kan? Betul, Dewa Perang. Tapi nggak cuma itu. Awalnya dia juga dianggap Dewa Pertanian. Karena Maret itu akhir musim dingin, mulainya musim semi, jadi pas buat mulai kampanye militer sekaligus mulai musim tanam. Multifungsi ya dewanya. Iya. Plus, Mars juga dianggap bapaknya Romulus dan Remus, pendiri kota Roma. Jadi penting banget posisinya. Oke. April? April ini agak kurang pasti. Kemungkinan besar dari kata Latin apriere, artinya membuka. Membuka. Maksudnya? Membuka kayak kuncup bunga yang mekar di musim semi. Kan April itu biasanya musim semi di belahan bumi utara. Ada juga teori lain mungkin terkait Dewi Aphrodite dari Yunani atau Venus dari Romawi, Dewi Cinta dan Keindahan. Tapi ini masih diperdebatkan. Jadi masih misteri ya. Mei dan Juni gimana? Mei dan Juni ini juga asal-usulnya agak kabur. Mei mungkin dari Dewi Maya, ini Dewi Pertumbuhan versi Yunani, ibunya Hermes. Atau bisa juga dari kata mayores, artinya para tetua atau leluhur. Oh, penghormatan buat yang tua gitu ya? Mungkin. Nah, kalau Juni pasangannya bisa jadi dari Dewi Juno. Dia ini ratu para dewa, istrinya Jupiter, pelindung Roma, dan juga dewi pernikahan. Dewi yang penting juga ya? Penting banget. Atau bisa juga dari kata juniores, artinya para pemuda. Jadi kayak ada pasangan gitu. Mei untuk mayores yang tua, Juni untuk juniores yang muda. Wah, menarik juga ya, teori pasangan tua muda ini. Lalu, Juli dan Agustus, ini kayaknya beda ya ceritanya? Nah, ini beda banget. Ini murni penghormatan buat penguasa. Juli itu dulunya namanya Quintilis, artinya bulan kelima. Ingat, hitungan dari Maret. Terus kok jadi Juli? Namanya diubah setelah Julius Caesar wafat untuk menghormati dia. Oh, dari Julius jadi Juli. Pantes. Agustus juga gitu. Mirip, Agustus itu dulunya Sextilis, bulan ke-6. Diubah untuk menghormati Kaisar Augustus, Kaisar pertama Roma, anak angkatnya Julius Caesar. Kenapa dipilih bulan itu buat Agustus? Katanya sih karena banyak kemenangan penting Augustus diraih di bulan itu. Jadi ini contoh gimana ego penguasa bisa ikut campur ngubah nama bulan di kalender. Iya juga ya, sampai segitunya. Oke, terakhir, kita balik lagi ke September sampai Desember. Iya, yang jadi sumber kebingungan kita di awal tadi. Kenapa namanya nggak diubah juga ya? Padahal posisinya udah jelas geser jadi bulan ke-9 sampai ke-12. Nah, ini dia. Nggak ada penjelasan pastinya. Mungkin karena nama-nama ini udah terlalu melekat di masyarakat. Udah jadi kebiasaan. Udah dari sananya gitu ya istilahnya. Atau mungkin ya manusia memang kadang agak malas berubah ya. Bahkan buat hal kayak nama bulan aja. Bisa jadi. Tradisi itu kuat banget pengaruhnya. Wah, luar biasa ya. Jadi kalender yang kita anggap biasa aja, yang tiap hari kita lihat, ternyata nyimpen banyak banget lapisan cerita. Ada sejarah, mitologi Romawi, ritual-ritual kuno. Perubahan kekuasaan, penghormatan pada kaisar, sampai mungkin sedikit sifat keras kepala manusia untuk nggak mau mengubah kebiasaan lama. Iya, setiap nama bulan itu kayak jendela kecil buat ngintip ke masa lalu. Bener-bener kapsul waktu linguistik, seperti Anda bilang tadi. Tepat sekali. Dan ini nunjukin gimana jejak masa lalu, bahkan dari peradaban yang udah ribuan tahun lalu, itu masih nempel dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari. Betul. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan ya buat Anda yang menyimak. Seberapa banyak lagi sih fosil sejarah kayak gini yang sebenarnya tersembunyi dalam rutinitas kita? Hal-hal kecil yang tanpa sadar ikut ngebentuk cara kita memandang dunia. Nama bulan ini cuma salah satu contohnya. Pertanyaan yang bagus banget untuk kita pikirkan masing-masing. Terima kasih sudah menemani kami dalam penelusuran kali ini. Semoga obrolan kita membawa perspektif baru ya buat Anda. Sama-sama, senang bisa berbagi.
Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya. Kira-kira pembahasan apa lagi yang akan kita bicarakan atau kita sampaikan di episode selanjutnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kami tunggu idenya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info atau pembahasan menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.